Saudara-saudariku yang terberkati, pada hari ini Sabtu 3 Desember 2022, kita merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada para muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan Yesus ingin agar kabar gembira Injil itu tidak hanya mereka miliki saja dan mereka alami saja, tapi semua orang harus tahu dan menerima kabar sukacita Injil itu. Kekuatan mendasar para murid dalam mewartakan kabar gembira kepada segala makhluk adalah daya kuasa Roh Kudus yang dialami dalam peristiwa Pentakosta, menjadikan para murid berani dan semangatnya menyala dalam mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Perintah Tuhan Yesus kepada para muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada segala makhluk, juga menggerakkan Santo Fransiskus Xaverius untuk menanggapi panggilannya dan menjadi pewarta kabar gembira kepada segala bangsa. Santo Fransiskus Xaverius yang kita rayakan pestanya hari ini lahir di Istana Xavier di Navarra, bagian utara Spanyol, pada tanggal 7 April 1506. Orang tuanya adalah bangsawan kaya raya. Fransiskus Xaverius ditabiskan menjadi imam pada tanggal 24 Juni 1537. Pertanyaan dasar yang membuka lembaran hidupnya yang baru adalah, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia namun kehilangan jiwanya? Pertanyaan ini sungguh mempengaruhi sikapnya yang mengilhami jalan hidupnya, sehingga ia berani mengabdikan seluruh hidupnya sebagai seorang abdi Allah bagi penyebaran kabar sukacita dan pembangunan kerajaan Allah di dunia. Fransiskus Xaverius banyak melakukan karya misi di Asia. Di antaranya, ia pernah bermisi di India, Jepang, dan bahkan sampai ke negara kita, Indonesia. Pada awal tahun 1546, ia berlayar dengan kapal dagang ke gugusan Kepulauan Indonesia, bagian timur, terutama di Maluku. Saudari-saudaraku yang terberkati, sakramen baptis yang kita terima adalah tanda awal kuasa Roh Kudus bekerja penuh atas hidup kita. Dalam sakramen baptis, buah karya penebusan Tuhan Yesus bekerja amat efektif, menghapuskan dosa-dosa kita, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka, rahmat Tuhan pun turut kembali bekerja di saat kita mau mewartakan kabar sukacita Injil lewat niat-niat baik kita, karya-karya baik kita untuk sesama. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa, sumber keselamatan kami. Oleh karena pewartaan Santo Fransiskus Xaverius, banyak bangsa semakin mengenal Yesus Kristus Putramu Tuhan kami sebagai penyelamat. Kobarkanlah dalam hati umat beriman semangat iman orang kudus-Mu ini, dan gembirakanlah gereja kudus-Mu dengan anggota-anggota baru yang percaya kepada Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin.